Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang merakit PC. Adapun alat dan komponen untuk merakit PC. Yang pertama, pasta pendingin, obeng plus minus, karter, baut casing, baut motherboard, baut hard disk. Dan yang ini power supply, motherboard, prosesor, hard disk, heatsink atau kipas pendingin, casing, RAM, dan VGA card. Dan ini adalah langkah-langkah untuk merakit PC. Yang pertama, siapkan motherboard dan amati bagian-bagiannya. Setelah itu, kita membuka pengunci soket prosesor. Pada gambar ketiga, itu adalah prosesornya. Perhatikan bahwa prosesor mempunyai tanda pada salah satu sudutnya. Dalam hal ini, biasanya ditandai dengan lekukan lubang atau anak panah. Dan gambar keempat ini adalah mencocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada pada soket prosesor. Jika Anda melakukan hal tersebut dengan tepat, maka prosesor akan dapat dimasukkan ke soketnya dengan baik dan benar. Jika prosesor sudah dimasukkan dengan benar, langkah selanjutnya adalah kunci kembali soket tersebut dengan cara menekan tuas ke bawah dan mengaitnya pada pengunci yang ada. Dan bisa kalian lihat pada gambar nomor 6 ini adalah setelah semua terpasang dengan benar, maka pemberian thermal. Pemberian thermal ini bertujuan agar prosesor mendapatkan pendinginan samping dari heatsink. Langkah selanjutnya adalah pemasangan heatsink dan kipas angin. Heatsink dan kipas angin ini biasanya sudah dirangkai menjadi satu hingga kita hanya tinggal memasangnya saja. Dalam contoh tersebut, contoh ini, heatsink kali ini bentuk pendinginnya adalah bulat dan terdapat 4 pengunci pada 4 titik di sekeliling pendinginnya. Dan pada gambar ini, pasanglah heatsink tersebut dengan cara meletakkannya tepat di atas prosesor dan sesuaikan dudukan pendingin pada motherboard yang ada. Kunci 4 titik pada pendingin tersebut dengan cara tekan dan putar searah dengan jarum jam menggunakan obeng plus minus. Langkah selanjutnya adalah pemasangan RAM. Pada gambar ini, untuk memasang RAM, maka bukalah pengunci slot memori di kedua sisinya pada motherboard. Perhatikan bahwa setiap keping memori memiliki celah pada sisi bawahnya. Setelah itu, cocokkan celah ini dengan slot memori. Jika memasang memori dengan arah yang salah, maka dapat merusak RAM atau merusak slot RAM-nya. Dan tekan keping memori pada kedua sisi sehingga terdengar bunyi klik dan penguncinya akan menutup dengan sendirinya. Yang terdapat pada gambar kedua ini adalah RAM yang sudah terpasang dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan casing dan pemasangan power supply. Yang pertama, siapkan casing yang akan digunakan. Kedua, letakkan di atas meja atau tempat yang dianggap aman untuk menaruh casing. Setelah itu, lepas sekrup yang ada pada bagian belakang casing. Ambil power supply dan pasang pada tempat, kemudian kencangkan dengan memasang scrap seperti pada gambar ini. Langkah selanjutnya adalah, pada gambar pertama ini adalah gambar untuk memasukkan motherboard ke dalam casing. Cocokkan posisi motherboard dengan dudukan yang ada pada casing. Pastikan kaki-kaki tersebut akan mendukung motherboard di bagian yang membutuhkan tekanan kuat, seperti soket prosesor atau slot memori. Jangan lupa setiap dudukan motherboard yang ada lubang bautnya harus diberi baut, agar kedudukannya kuat, dan siapkan sekrup-sekrup yang akan digunakan oleh obeng. Kemudian, kencangkan, putar searah jarum jam.
semua sekrup yang digunakan untuk motherboard dengan baik. Dan langkah selanjutnya yang bisa kita lihat di gambar adalah pemasangan VGA card. Cara pertama yaitu kita menyiapkan VGA card-nya. Setelah itu, kita buka panel penutup paling atas yang berada pada bagian belakang casing yang terdapat pada gambar nomor 2. Pasang VGA card dengan tekan ke pin bagian tengah sampai masuk dengan hati-hati. Setelah itu, kencangkan dengan memasang scrap. Pada gambar terakhir ini adalah VGA card yang sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya memasang hard disk pada casing. Beberapa casing biasanya sudah menggunakan sistem bracket yang dapat dilepas untuk memudahkan dalam pemasangan hard disk dan floppy drive. Langkah selanjutnya, pilihlah sekrup yang sesuai, jangan sampai terlalu besar atau terlalu panjang. Kemudian, pasang sekrup tersebut pada dudukan hard disk dengan baik dan benar. Menghubungkan hard disk dengan motherboard. Yang pertama, perhatikan tipe kabel pada hard disk Anda apakah IDEA atau SATA. Tipe hard disk yang saya gunakan sekarang adalah tipe kabel SATA. Pada tipe kabel SATA, langsung saja pasang ujung kabel yang terdapat warna putih pada motherboard dan ujung satunya lagi pada hard disk. Untuk memasang CD atau DVD drive, biasanya kita perlu melepas panel dengan casing terlebih dahulu, atau tergantung juga jenis dan model casing yang digunakan. Membuka penutup drive yang ada pada panel depan. Langkah terakhir, pasanglah CD atau DVD drive pada tempatnya dengan benar. Menghubungkan CD atau DVD drive dengan motherboard. Pemasangan kabel data IDEA dari CD atau DVD ke motherboard soket kabel. Pada motherboardnya terdapat tepat di atas soket kabel VDD. Pasang konektor CD atau DVD dan ujung satunya lagi ke motherboard pada konektor yang bertuliskan CD. Dan jangan lupa untuk selalu merapikan kabel-kabel tersebut agar tidak saling terkait. Atur lintasan dan jalur kabel dengan rapi. Jika perlu, ikatlah agar lebih rapi dan enak dipandang mata. 13. Menghubungkan kabel front panel pada motherboard. A. Sekarang kita perlu menyambungkan kabel-kabel dari casing ke motherboard. B. Kabel ini terdiri dari switch daya, indikator hard disk, indikator daya, tombol, reset, USB, dan speaker seperti tampak pada gambar berikut ini. 14. Menghubungkan kabel-kabel dari power supply. Setelah semua terpasang, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel dari daya power supply ke motherboard, hard disk, FDD, dan DVD atau ROM. Untuk motherboard Pentium 4 ke atas, biasanya paling tidak ada 2 konektor daya yang harus dipasang seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya, sambungkan juga kabel-kabel daya ke hard disk, FDD, dan CD, DVD. Jika casing saudara menggunakan kipas pendingin, maka hubungkan ke power supply untuk ke motherboard sesuai dengan konektor. 15. Memasang komponen-komponen bagian luar. Setelah semua komponen-komponen dalam telah terpasang, saatnya memasang komponen-komponen luar seperti monitor, keyboard, mouse, dan speaker. Untuk komponen-komponen ini, kita tinggal menyambungkan kabel-kabelnya pada terminal yang telah ditentukan, misalnya monitor, keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk kabel-kabel daya, baik untuk casing maupun monitor. Sekarang PC Anda sudah benar-benar siap dan bisa dihidupkan. Jangan lupa sebelum menghidupkan PC untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Jika masih belum dihidupkan, coba periksa lagi kabel-kabel dan komponen-komponennya. Pastikan semua sudah terpasang dengan benar. Setelah PC Anda sudah menyala, langkah selanjutnya adalah menginstal sistem.
operasi, driver, dan software yang Anda kehendaki. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan kami dari kelompok 6. Oke, dengan saya Melianti dengan NIM 200102036 dan Muhammad Tommy Tabuhita dengan NIM 200102025. Terima kasih. Dan saya Saripa Rahmanusemahu dengan NIM 200102030. Terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih dari saya Iksan Asmin dengan NIM 200102037. Terima kasih.